Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Irfan dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia. Adapun kesempatan saya mengajak teman-teman sekalian, yaitu di sini saya akan mengadakan salah satu tugas perkuliahan akhir saya. Adapun tema atau topik yang akan saya bawakan yaitu berjudul halitosis. Yang dimana halitosis itu biasa kita kenal dengan bau mulut. Lanjut. Nah, adapun pengertian dari bau mulut sendiri yaitu bau mulut itu tidak sedap dan membandel pada nafas yang dihembuskan, biasanya tidak serius. Umumnya disebutkan dengan bau mulut atau halitosis. Bau mulut atau halitosis merupakan kondisi yang dapat dialami oleh siapa saja. Kondisi ini bisa disebabkan oleh sejenis makanan yang dikonsumsi, kebersihan mulut yang tidak terjaga, penyakit yang diderita, ataupun gaya hidup yang tidak baik. Sebelumnya sadar teman-teman mungkin tahu apa itu bau mulut. Saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang tahu tentang bau mulut. Langsung saja, itu bau mulut itu bersumberkan dari mulut atau hidung yang menghasilkan bau yang mengganggu. Kondisi halitosis yang kronis tidak dapat dihilangkan hanya dengan tindakan pembersihan biasa seperti sikat gigi dan flossing. Untuk keluhan dari bau mulut atau halitosis itu tidak dibatasi oleh usia, ras, seks, ataupun tingkat sosial ekonomi seseorang. Adapun penyebab dari bau mulut atau halitosis itu yang pertama makanan, misalnya itu dari bawang putih, bawang merah, ataupun kol. Yang kedua adanya vitamin, yang dimana terutama dalam dosis tertinggi. Yang ketiga kebersihan gigi yang kurang baik atau buruk. Yang keempat itu adanya gigi yang karias atau gigi yang berlubang. Yang kelima ada merokok, alkohol, abses gigi, infeksi gigi, benda asing di hidung, terutama pada anak-anak. Yang ke-10 adanya obat-obatan yang seperti paradehid, triaterin, obat bius yang dihirup, serta suntikan insulin. Yang terakhir, yang ke-11 itu adanya penyakit periodontal. Apa saja penyebab dari halitosis? Itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada penyakit diabetes mellitus, pencernaan yang tidak baik, adanya amandel atau polip, selubung gigi yang longgar, bernapas melalui mulut sehingga mulut kering. Selanjutnya ada pembersihan sela gigi yang kurang sempurna. Penanganan halitosis. Seperti kita ketahui, penanganan halitosis itu yang pertama itu tindakan menyikat gigi. Yang dimana menyikat gigi dan lidah itu setelah makan atau membersihkan gigi dengan benang atau biasa kita sebut dengan dental floss. Itu setidaknya sekali sehari atau bisa juga 2 kali sehari. Secara rutin serta mengganti sikat gigi itu selama 3 bulan sekali. Lalu dapat mengatasi bau napas tidak sedap, menghindari makanan yang diketahui dapat menyebabkan napas tidak sedap, seperti bawang bombay dan bawang putih. Juga dapat membantu mengurangi bau napas yang tidak sedap. Selanjutnya cara-cara menghilangkan halitosis atau bau mulut. Yang pertama itu rutin minum air putih. Yang kedua menyikat gigi yang rutin. Yang ketiga memakai benang atau flossing gigi. Yang dimana itu gunanya biasa kalau ada sisa-sisa makanan yang susah kita bersihkan di sela-sela gigi itu kita menggunakan benang untuk menghilangkan sisa-sisa makanan tersebut untuk tidak terjadinya bau mulut. Selanjutnya menghindari makanan yang menyebabkan bau mulut seperti pete, bawang bombay, durian, ikan atau keju. Selanjutnya di sini kita juga bisa memakai dengan obat kumur. Lalu membersihkan lidahnya, lalu kumur soda kue, lalu berhenti merokok atau minuman keras. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Saya kembalikan kepada teman-teman sekali lagi. Teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar kesehatan gigi dan mulut, saya persilakan. Yang ingin bertanya atau mau konsultasi? Saya, Pak. Iya, saya persilakan, saudara. Saya mau bertanya, Pak Irfan. Saya dulu, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikram Wajidi dari Fakultas Kedokteran Gigi Malang. Saya ingin bertanya, bagaimana itu saudara Irfan, kalau apa itu hubungannya itu bau mulut dengan rokok? Kenapa kira-kira bisa dari bab itu? Tapi setahu saya itu kalau merokok itu bisa membuat mulut harum. Bagaimana, saudara? Saya butuh jawabannya dulu. Baik, saya coba menjawab.
Terima kasih atas pertanyaannya. Hubungan dari merokok dan bau mulut itu terjadi karena adanya zat. Nah, di dalam rokok itu kita ketahui adanya zat nikotin atau zat panas, sehingga jika seseorang tersebut melakukan kebiasaan merokok itu dapat mengakibatkan bau mulut. Nah, bisa juga orang yang merokok itu tidak bau mulutnya jika rutin membersihkan oral hygiene-nya atau rongga mulutnya dengan cara menyikat gigi dan rutin ke dokter gigi untuk cek kondisi mulutnya. Ya, makasih. Makasih, Pak. Ya. Saya Pak Irfan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan Syahusni, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Jadi pertanyaan saya, apakah karang gigi dapat menyebabkan bau mulut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, karang gigi atau kalkulus. Nah, seperti kita ketahui, karang gigi itu kan penyebab utamanya itu dari sisa-sisa makanan yang menempel di gigi. Nah, dengan terjadinya sisa-sisa makanan yang menempel di gigi itu merupakan salah satu pertumbuhan terjadinya karang gigi atau biasa kita sebut dengan kalkulus. Nah, dengan tidak kita jaga oral hygiene-nya, terus kita biarkan saja sisa-sisa makanan melengket di gigi itu bisa mengakibatkan karang gigi. Nah, semakin dibiarkan karang gigi tersebut itu, maka semakin bisa menyebabkan adanya karies. Nah, yang adanya karies itu bisa menyebabkan dengan bau mulut. Dengan itulah terjadi pertumbuhan mulai dari sisa makanan, terjadi karang gigi bisa menyebabkan karies. Nah, karies juga bisa menyebabkan bau mulut. Mungkin saya dari saya. Bisa ditambah Pak Irfan? Iya, boleh. Kalau kan biasa ada itu gigi yang hitam, apakah juga penyebab bau mulut gigi yang hitam itu? Ya, itu tadi yang gigi yang hitam itu gigi karies, gigi berlubang maksudnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Oke, siap. Terima kasih Pak Irfan. Ya, terima kasih banyak.